Ratno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kehadiran saya bersama kalian adalah untuk memberikan tutorial mengenai pencampuran doping atau minuman pendongkrak birahi. Tetapi bukan tutorial pembuatannya, hanya bagaimana supaya minyak bisa tercampur dengan air. Ini adalah dari pemula untuk pemula. Mari kita tunjukkan bahan-bahan yang saya sediakan. Pertama-tama mangkok dengan 2 sendok. Kemudian ini adalah Vitasol yang daily bukan daily hik. Kemudian ini kita tahu sudah semuanya. Dan bahan ini adalah bahan yang berminyak, ya, bahan berminyak. Kemudian larutan rasa leci, botol kosong yang nanti digunakan untuk mengocok. Kemudian ini adalah serbuk yang untuk mengantarkan bagaimana supaya minyak bisa bercampur dengan air. Mari kita praktekkan, kita mulai prakteknya ya. Mula-mula kita ambil serbuk itu sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Sebenarnya ada tiga cara untuk mempraktekkan ini. Cuman ini saya ambil cara yang ketiga, cara yang digunakan untuk minyak yang viskositasnya rendah atau kekentalannya rendah dan tidak banyak jumlahnya, tidak banyak volume, jumlah volumenya tidak banyak, hanya memerlukan tetes. Kecuali kalau untuk misalkan minyak ikan atau minyak hati ikan hiu, kita membutuhkan yang agak banyak. Nah, itu kira-kira 1/4 sendok ya. Lalu untuk larutan rasanya kita buat 1 sendok saja. 1 sendok begini. Kemudian kita larutkan. Serbuk ini larut dalam air. Ini pohonnya dari penyadapan pohon, satu pohon yang ada di Timur Tengah. Jadi ini kita aduk dulu, kita gulek ya, kita hancurkan dulu, kita lumatkan dulu. Sebenarnya dengan satu alat yang namanya mortir dan stamper, tapi karena kita tidak punya, saya tidak ada mortir dan stamper, jadi kita pakai mangkok dengan sendok plastik. Kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Begitu kata peribahasanya. Jadi kita hancurkan dulu sampai betul-betul lumat, terlarut dalam larutan rasa ini. Kita memakai larutan rasa leci. Nah, begitu sudah terlarut semua. Sekali lagi ini bukan tutorial untuk meracik doping supaya burung gacor ya, tapi ini adalah salah satu cara, tip dan trik supaya minyak bisa bercampur dengan air secara rata, sempurna atau homogen ya, Nah, setelah terlarut semua dengan sempurna seperti ini ada semutnya. Di semut itu kita hilangkan. Setelah tercampur sempurna seperti ini, nah ini kemudian kita teteskan minyaknya ya. Jadi ini minyak, ini kita sudah tahu semua ini apa, sudah paham semua ya. Nah, coba ini biasanya campurannya untuk ini adalah 10-30 tetes ya. Kita buat kira-kira 15 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tetes tadi yang diteteskan ke bahan tadi itu, campuran antara serbuk dengan larutan rasa leci, kemudian diteteskan larutan ini yang berminyak ini sebanyak 15 tetes.
Di sini masih nampak butiran-butiran atau pecahan-pecahan minyaknya. Kemudian kita aduk dulu sampai merata dan homogen. Kita aduk dulu sampai merata dan homogen. Karena larutan ini serbuk ini mengikat minyak itu, akhirnya bisa dia menjadi bersatu dengan air ya. Karena bagaimanapun juga air tidak akan bisa bercampur dengan minyak tanpa ada perantaranya. Nah, perantaranya serbuk itu tadi. Kita kocok-kocok dulu sampai betul-betul menyampur dengan rata. Kalau sudah agak rata, begini, ini sudah agak rata tapi masih keluar minyaknya. Kemudian kita tambah dengan larutan itu tadi. Dengan larutan itu tadi supaya minyaknya bisa tercampur dengan sempurna. Nah, ini masih ada terasa minyaknya, masih kelihatan pecahan minyaknya itu masih kelihatan. Pecahan minyaknya masih kelihatan. Tuh ya, pecahan minyaknya masih kelihatan. Jadi ini kita aduk-aduk dulu sampai merata antara serbuk tadi itu yang dicampur dengan larutan rasa, kemudian ditetesi dengan metabolis sebanyak 15 tetes. Ini masih tampak percikan-percikan minyaknya, tapi sudah mulai merata. Kita tambahkan dulu sedikit rasa larutan tadi, kita aduk-aduk lagi sampai betul-betul mencampur ya. Sampai betul-betul mencampur. Sampai betul-betul mencampur, dan ini memang kelihatan sudah mencampur ya, walaupun masih terlihat butiran minyaknya. Kemudian perlahan-lahan kita masukkan ke dalam botol kaca ini ya, botol beling. Kita masukkan sedikit-sedikit, kita masukkan saja pelan-pelan ya, kita masukkan pelan-pelan. Dari mangkok tadi dipindah ke botol, kita bisa tambahkan lagi separuh botol tadi. Kemudian kita kocok ya, kita kocok dengan baik. Kita kocok dengan baik. Lah, pada saat setelah kita selesai mengkocok ini, boleh misalkan kita mau tambahkan lagi vitamin yang berupa untuk mendongkrak stamina seperti booster, atau mungkin untuk penjernih suara misalkan kristal, boleh kita teteskan seperti yang kita inginkan. Sekali lagi, ini bukan tutorial untuk meracik campuran doping ya, tapi satu solusi atau tip dan trik untuk mencampurkan minyak ke dalam air sehingga tercampur dengan sempurna dan homogen. Nah, kita kocok lagi. Apabila ini tadi kita masukkan semacam cairan pendongkrak stamina dengan kristal ya. Nah, setelah itu tercampur dengan rata, baru kita misalkan batasnya garis ini ya, atau 100 cc. Nah, 100 cc kita masukkan ini sampai 100 cc. 100 cc sebatas garis di sini nih, 100 cc. 100 cc ya, kira-kira segini nih. Ini tadi ada semut yang ikut masuk ya. Oke, botolnya tadi kurang. Nah, ada semut yang ikut masuk. Kita hilangkan dulu semutnya. Kita kocok dengan baik dan terlihat dari sini butiran minyaknya sudah ikut tercampur. Maka bisa kita tambahkan vitamin. Kalau di sini kita memakai Vitasol. Untuk pencampuran vitamin yang bagus itu sesuai dengan dosis, yaitu 1-2 tetes dalam 100 cc air. Lah, ini kira-kira 100 cc airnya. Nah, kita campurkan 2 tetes. Tapi jangan dikocok ya. Kalau dikocok akan berbuih. Jadi cukup diaduk saja
kalau dikocok akan berbuih, sehingga itu tidak baik karena buih-buihnya yang menggelembung itu akan menghasilkan gas sehingga tidak terlarut dengan sempurna untuk vitaminnya. Kecuali kalau memang sudah tercampur, pada saat pemakaian yang kedua kita boleh menggunakan itu. Jadi mengocoknya tidak boleh keras-keras, hanya begini saja supaya tidak berbuih. Diaduk kemudian dikocok seperti ini agar tidak berbuih. Nah, ini hasilnya tidak berbuih karena vitaminnya tidak kita kocok. Nah, kemudian kita akan tunjukkan hasilnya, apakah minyak dengan air sudah bisa tercampur dengan baik. Nah, hasilnya seperti ini. Cairannya bening, tidak berminyak. Jadi teman-teman, dari hasil yang saya berikan tadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan kolom komentar atau diskusi di kolom komentar.